Di kota Belambangan, dua putra Adipati Belambangan yang menjaga pura sudah ditangkap. Isi pura dijarah dan para wanitanya diboyong. Sisa-sisa pasukan Belambangan menyelamatkan diri ke gunung tempat seorang pertapa yang bernama Ajar Salakantara. Prajurit Mataram yang mengejar para pelarian dihadapi sendiri oleh Ki Ajar. Banyak prajurit Mataram tewas tak berdaya. Pangeran Selarong memerintahkan agar padepokan Ki Ajar Salokantara di atas gunung diserang dengan pasukan penuh. Pasukan Mataram segera dikerahkan karena memang bukan tempat gladi prajurit. Tak berapa lama padepokan Ki Ajar telah berhasil dihancurkan. Ki Ajar ditangkap dan dibawa menghadap Pangeran Selarong. Di hadapan para punggawa Mataram, Ki Ajar tak mau duduk. Pangeran Adipati Pringgalaya naik darah melihat kelakuan Ki Ajar. Ki Ajar dipegang dan didudukkan dengan paksa. Pangeran Selarong berkata, "Engkau ini seorang pertapa, mengapa ikut campur melindungi musuhku? Aku bunuh engkau nanti." Ki Ajar menjawab, "Aku tidak takut. Sebagai orang yang punya rumah dan kedatangan tamu, tentu aku wajib melindungi tamuku. Kalaupun aku harus mati karena itu, maka sudah kehendak Tuhan. Tetapi aku kelak akan menuntut balas. Jika ada rajamu yang cacat bahu kirinya, tunggulah, saat itu aku membalas." Pangeran Selarong berkata, "Engkau cerewet sekali." Ki Ajar ketika itu dibunuh oleh Pangeran Selarong. Tetapi keanehan segera terjadi. Mayat Ki Ajar menghilang tak terlihat muksa dengan raganya. Para prajurit Mataram sangat heran. Pangeran Selarong memerintahkan agar pasukan bubar. Para penghuni pura Belambangan, laki-laki dan perempuan semua diboyong sebagai tawanan perang. Mas Kembar atau Mas Sanepo sudah dibawa ke Mataram. Singkat cerita, perjalanan pasukan Mataram sudah sampai di kota raja. Pasukan menghadap Sultan di pagelaran untuk melapor. Pagelaran Selarong menuturkan segala yang terjadi di medan perang. Sultan berkata kepada Patih, "Mas Kembar, lepaskanlah, kasihan, masih kecil sudah ikut menderita. Pulangkan ke Belambangan untuk melindungi para kawula yang masih tersisa. Sebagai jaminan aku jatuhkan kutukan, kalau melawanku tidak akan menemui kebaikan." Mas Kembar sudah pulang ke Belambangan. Pertemuan hari itu bubar, para punggawa undur diri. Sultan beranjak dari singgasananya. Ketika sampai di Bangsal Sri Manganti, Sultan memanggil Gandek Taradula yang ditugaskan mengikuti pasukan Mataram. Gandek ditanyai segala yang terjadi dalam perang. Dikisahkan selanjutnya, pada suatu malam Pangeran Selarong sedang berjaga di istana. Pada waktu itu ada abdi kesayangan Sultan dari golongan jin yang bernama Jurutaman. Si Jurutaman ini membuat rusuh dengan menyerupai sang Sultan sehingga membuat resah penghuni istana. Sultan sangat marah. Jurutaman dipanggil pada malam itu. Setelah menghadap Jurutaman, segera ditikam dadanya dengan tombak pendek. Darah mengucur dari lukanya dan tak lama si Jurutaman hilang tak terlihat. Jurutaman sudah sirna. Sultan lalu bertanya, "Hal itu siapa yang sedang berjaga malam?" Pangeran Selang berkata, "Saya, Kanjeng Sultan." Sultan berkata, "Segeralah buang darah si Jurutaman. Buanglah di sungai, jangan mengotori zaman. Kalau masih ada bekasnya menjadi kotoran di istana, akan menjadi hal buruk kelak kalau tanah tercampur darahnya." Tanah segera dikeruk agar sisa darah dapat terbuang semua, lalu ditempatkan dalam sebuah takir. Rencananya pagi-pagi akan dibuang. Pada pagi hari setelah sampai di rumahnya, Pangeran Selarong makan dulu. Kebetulan ada anjing piaraan Pangeran Selarong yang berada di dekat takir berisi darah si Jurutaman tadi. Selesai makan, Pangeran mengepal nasi yang tersisa lalu ditutulkan ke darah itu dan dilemparkan kepada si anjing. Si anjing segera melahap kepala nasi yang bercampur darah tersebut. Seketika si anjing nyungsep tak bangkit lagi. Si anjing telah mati.
Pangeran lalu mencobanya kepada sapi, dan sapi pun mati seketika. Oleh Pangeran Selarong, darah dari Ki Jurutaman kemudian diambil dan dicampur dengan minyak kelapa, kemudian disimpan. Itulah awal mulanya Pangeran Selarong difitnah bisa menggunakan minyak tersebut untuk menyantet orang. Karena termakan berita hoak tersebut itu, Pangeran Selarong kemudian dibuang ke desa Waladana. Selama beberapa tahun selanjutnya, Pangeran Selarong berdiam di Waladana. Pada suatu hari, Sultan Agung menderita sakit yang sangat. Pangeran Selarong dipanggil ke Mataram. Sesampai di Mataram, semua kerabat sudah berkumpul. Tidak lama kemudian Sultan wafat. Pangeran Selarong tidak segera pulang ke Waladana. Dia ingin ikut menyaksikan penobatan sang putra Sultan menjadi raja. Tak lama kemudian, Pangeran Selarong harus menyaksikan Pangeran Alit mengamuk dan tewas terkena senjatanya sendiri dalam pertempuran saling tikam dengan prajurit Demang Melaya Kusuma dari Sampang. Setelah peristiwa itu, Pangeran Selarong disuruh kembali ke Waladana. Dikisahkan di hari senjanya, Susuhunan Amangkurat Agung terlibat beberapa kejadian yang membuat semakin kusut hidupnya. Setelah membunuh ayah mertuanya, Pangeran Pekik, yang diduga terlibat dalam kasus affair putra mahkota dengan Roro Hoyi yang disiadakan untuk Susuhunan kembali mengeksekusi 43 wanita Dayang, pelayan emban dari Kaputren, karena dianggap lengah melayani dan menjaga Kanjeng Ratu Malang. Peristiwa besar terjadi lagi. Gudang Mesio Mataram meledak dan menimbulkan korban yang banyak. Yang dituduh atas kejadian tersebut adalah Pangeran Wiramanggala dan Raden Tanu Reksa. Bersama 27 kerabatnya, Pangeran dihukum mati dengan ditusuk keris telik Sandi Amangkurat Agung. Lebih menyedihkan lagi, yang ditusuk membunuh Pangeran Wiramanggala adalah Pangeran Purbaya, kakaknya sendiri. Pangeran Wiramanggala adalah putra Panembahan Senopati dari istri dari Trah Panembahan Kajuran. Sedang Pangeran Purbaya dari istri Roro Lembayung dari Trah Giring. Wiramanggala telah berjasa besar menaklukkan daerah Kediri di era Panembahan Senopati bersama Pangeran Jayanegara, kakaknya di Ponorogo, serta melawan VOC. Beliau adalah murid dan menantu Panembahan Rama, ulama besar dari Kajuran. Pembunuhan sepihak terhadap Pangeran Wiramanggala, tokoh senior keraton yang dekat dengan para ulama, telah menggetarkan jaringan santri di telatah Mataram, khususnya Kajuran dan Selarong. Sering terjadi salah paham dan saling curiga antara para jurid dan santri Mataram di lapangan. Alkisah, Pangeran Selarong yang tinggal di desa Waladana mempunyai kegemaran pada burung dara. Ada seorang kawulanya bernama Ki Upas Angklung memelihara burung dara berbulu gambir. Burung dara itu diminta oleh Pangeran Selarong tapi tidak diganti dengan uang. Si pemilik hanya diberi ganti berupa minyak dari darah Ki Jurutaman yang dibawa dari Mataram dulu. Kepadanya telah diberi pesan khasiat dari minyak tersebut. Si pemilik burung dara pun sangat gembira. Lalu ada seorang pemelihara burung bernama Ki Citra, juga mempunyai burung dara berbulu megah. Pangeran pun menyukai burung itu dan hendak memintanya. Si pemilik tak mau diberi uang, mintanya agar diberi minyak seperti yang diberikan kepada Ki Upas Angklung. Pangeran tak berkenan memberikan minyak seperti itu, tetapi Pangeran memberikan minyak penawar dari racun minyak yang dimiliki Ki Upas Angklung. Berkata Pangeran Selarong kepada Ki Citra, "Jangan khawatir, ini lebih hebat, bisa menawarkan racun dari minyak si Upas Angklung. Kalau ada orang terkena racun dari Upas Angklung, kamu bisa sembuhkan." Ki Citra ini rumahnya di Tegal Ampel. Sejak itu sering menyembuhkan orang yang keracunan dari ulah Ki Upang Angklung. Ki Citra pun kemudian kondang karena bisa menawarkan racun dan sering dipanggil dengan nama Ki Citra Tawa. Akan tetapi kehebohan segera terjadi. Tidak semua yang terkena racun dari Ki Upas Angklung sempat dibawa ke tempat Ki Citra Tawa. Banyak yang sudah terlanjur mati, sehingga di sekitar Waladana sering terdengar orang mati keracunan. Berita ini sampai ke istana. Sang raja kemudian mengirim
tim penyelidik untuk mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya masuk laporan ke istana bahwa perang racun antara Ki Upas Angklung dan Ki Citratawa karena ulah Pangeran Selarong. Tak lama kejadian itu muncul berita menggembarkan adanya upaya pembunuhan terhadap Susunan yang dilakukan oleh seorang santri dari Pangeran Selarong dengan cara menggunakan racun dari Ki Upas Angklung. Kiranya akan dituangkan ke peminuman sang Susuhuan. Namun sebenarnya hal itu hanyalah rekayasa semata yang dikerjakan para telik sandi sang Sunan Amangkurat untuk memojokkan kehormatan Pangeran Selarong. Dikisahkan konon sang raja sangat marah dengan kelakuan sang paman. Seketika ingat dosa pamannya dulu ketika diusir dari Mataram akibat menggunakan racun dari bekas jajaran darah Sigi Utama. Atas dasar tuduhan tersebut, maka Pangeran Selarong kemudian diburu laskar prajurit Mataram. Perlawanan antara laskar santri Pangeran Selarong dengan laskar prajurit Mataram pun terjadi di mana-mana, hingga mengakibatkan banyak jatuh korban di pihak ulama dan santri sang Pangeran Selarong. Hal tersebut membuat hati Pangeran Selarong menjadi gundah, hingga sang pangeran pun jatuh sakit. Keadaan sang Pangeran Selarong tersebut disampaikan telik sandi pada Susunan Amangkurat, maka turunlah perintah untuk membunuh sang Pangeran Selarong. Akhirnya Pangeran Selarong dihukum mati dengan ditusuk keras oleh telik sandi Susunan Amangkurat dari prajurit Singanagara dan Martalulut. Peristiwa ini terjadi di desa Bareng Poel dekat Delanggu pada tahun 1669. Jenazah Pangeran Selarong dimakamkan di Gunung Wujil, 6 bulan kemudian dipindah ke Mataram dimakamkan di Bajingah. Mungkin sudah takdir Tuhan ucapan sang Ajar yang dibunuh Pangeran Selarong ketika di Belambangan dulu benar-benar terwujud. Pangeran Selarong menemui ajal oleh raja yang punya ciri cacat di bahu kirinya. Dikisahkan ketika Pangeran Alit, adik Susunan terbunuh, raja pura-pura bertanya siapa yang berani membunuh adiknya. Pak Adipati menjelaskan kronologi peristiwa. Tiba-tiba raja menebas bahu kirinya sebagai tanda duka cita. Darah pun menetes dari bahu kirinya yang terluka dan akhirnya raja cacat dan bau dari bahu kirinya. Disitulah titisan pendeta dari Belambangan Ki Ajar Salokantara yang terbunuh oleh Pangeran Selarong. Salam Rahayu, salam sejarah, salam Nuswantara, Rahayu, Rahayu.